Halo Indonesia, salam NKRI. Video ini saya buat untuk Pak Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara kita di Indonesia saat ini. Melihat langkah Erick Thohir sampai bikin vlog di toilet, sebenarnya saya kasihan. Mungkin maksud Erick Thohir masalah tersebut perlu diselesaikan. Mungkin maunya semua toilet di SPBU Pertamina sudah harus gratis di seluruh Indonesia. Niatnya bagus. Aturan yang coba diterapkan juga bagus. Tapi masalahnya, Erick baru menyinggungnya sekarang. Padahal, permasalahan toilet bayar itu sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Jauh sebelum Erick masuk sebagai Menteri Badan Usaha milik negara. Jadi, kesan yang muncul di masyarakat justru kesan yang negatif. Kesimpulan dari opini yang beredar justru menempatkan Erick sebagai orang elit yang baru tahu sebagian toilet di pom bensin itu berbayar. Maka jangan heran kalau komentar masyarakat justru melenceng kemana-mana. Menjadi meme dan lucu-lucuan. Menertawakan ketidaktahuan Erick atas masalah di masyarakat bawah. Dan mayoritas orang jadi meyakini bahwa Erick sebagai menteri kalau pipis tidak pernah di pom bensin. Kesalahan selanjutnya, permasalahan ini kalau memang mau diselesaikan, maka levelnya harus di kebijakan, bukan mempermasalahkan di sosial media. Baru menghimbau dan membuat kebijakan. Kebalik jadinya. Mestinya kebijakan dibuat lebih dulu, dibereskan dan dipastikan semuanya berlaku dan ada konsekuensi bagi pemilik pom yang belum menerapkan. Barulah setelah semuanya itu rapi, Erick bisa pura-pura datang ke toilet pom bensin, melakukan sidak, apakah masih ada toilet pom bensin yang memungut bayaran? Itu baru level menteri. Kalau dia datang melihat permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan itu belum selesai, itu sih levelnya konten kreator. Karena untuk melihat permasalahan dan usulan, saya juga bisa melakukan itu. Nggak harus menteri. Nah, Erick tidak paham kemampuan dan kekuatannya. Jadi kebalik-balik. Dan malah memposisikan diri seperti orang yang tak mampu membuat kebijakan nasional. Tapi sebagai menteri, saya paham bahwa Erick pasti punya tim komunikasi dan konsultan yang kemudian mengusulkan langkah dan kegiatan sehari-hari untuk menarik simpati massa, dengan harapan bisa dikonversi menjadi suara. Jadi dalam pendapat saya, ini konsultannya yang buruk dan tidak paham peta politik nasional. Ditambah lagi, seorang Erick yang entah terlalu percaya dengan konsultannya, atau memang tidak bisa membedakan antara politik dan produk. Cerita salah strategi politik ini sebenarnya bukan cerita baru. Dulu, ketika tahun 2014 lalu, Haritanu dan Wiranto juga diarahkan oleh konsultan yang tidak paham bedanya antara produk berupa barang dan politik. Sehingga akhirnya Wiranto diarahkan menyamar jadi kondektur bus, menyamar jadi tukang becak, menyamar jadi pedagang koran dan sebagainya. Itu semua dilakukannya demi meraih simpati masyarakat. Haritanu sebagai bos MNC Group jelas punya tim yang sangat besar. Slot tayangan di televisinya bisa diatur dengan sangat fleksibel demi mendukung Wiranto dan Tanu menjadi pasangan capres-cawapres. Tapi apakah itu berhasil? Tidak sama sekali. Karena tim konsultan mereka tidak paham bedanya antara produk barang dan politik. Nah, Erick dalam hal ini juga sama. Dia sebagai Menteri Badan Usaha milik negara malah menyasar wilayah yang bukan kewenangannya. Dengan belusukan ketemu tukang ojek atau main ke sawah misalnya. Itu jelas bukan kewenangan Menteri Badan Usaha milik negara. Mestinya dia fokus saja memberikan kebijakan-kebijakan yang membuat badan usaha milik negara itu jadi lebih baik. Karena itulah panggung utama dan modal yang harus dia manfaatkan. Tapi yang bisa kita lihat sekarang,
BUMN banyak masalah, sementara menterinya sibuk belusukan ke tukang ojek. Ya, kan lucu jadinya. Malah memanfaatkan semua perusahaan badan usaha milik negara untuk memasang mukanya bersama pesan akhlak. Sampai ke ATM pun dipasang muka Erick Thohir. Makin muaklah masyarakat. Memang Erick dan tim buzzer komisarisnya bisa mengelak, bisa membela diri bahwa memang Erick adalah menteri badan usaha milik negara dan nggak ada yang salah. Tapi tetap saja, yang menilai adalah masyarakat. Selain itu, dari yang saya dengar, Erick ini sebenarnya target untuk maju sebagai RI2 atau cawapres, bukan sebagai capres. Nah, ini juga tambah salah kaprah kalau benar targetnya adalah cawapres. Karena posisi wakil itu tidak perlu turun ke masyarakat. Kita sudah bisa melihat bagaimana Budiono dan Maruf Amin. Apakah surveinya ada? Apakah masyarakat mendukung dan membicarakannya? Sama sekali tidak. Lalu, apa faktor terpenting untuk menjadi cawapres? Harus memenangkan semua hati para elit. Karena cawapres adalah posisi yang paling banyak disetujui. Tidak perlu dekat dengan masyarakat atau punya elektabilitas tinggi. Sementara Erick sekarang malah coba mendekat ke masyarakat. Lebih parah dari kasus Wiranto tadi. Saya tahu, analisa saya ini mahal sekali. Mungkin komisaris badan usaha milik negara yang sepenuhnya mendukung Erick untuk 2024 akan membantahnya. Jadi, ya terserah saja. Video ini saya buat hanya untuk bagian dari edukasi politik pada masyarakat awam. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai. Salam sehat untuk kita semua.